Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap di kondisi seperti ini teman-teman bisa sehat semua. Begitu juga Pak. Apa kabar Pak? Saya belum pernah ketemu ya Pak. Saya nggak pernah masuk sih Pak. Saya bercanda. Corona sih. Selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang nama saya dulu. Perkenalkan, saya Bima Satyadewa. Saya dengan NIM 19 10 10 55 10 72. Wih, sekarang sudah hafal. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsumsi dan tabungan. Saya yakin teman-teman pasti melakukan hal ini semua kan? Hampir setiap hari malah. Kecuali yang tabungan. Kegiatan konsumsi pasti. Pasti semua orang melakukannya hampir tiap hari. Dan mungkin tiap hari, memang tiap hari. Untuk materi ini saya akan bagi menjadi 3 poin utama, yaitu dari pengertian konsumsi dan tabungan, lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hubungan antara keduanya. Apa sih? Kita mulai yang pertama, pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa pada waktu tertentu. Oke, saya ulang. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang pada waktu tertentu. Oke, itu untuk pengertian konsumsi. Lalu apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Yang pertama, pendapatan. Itu sudah pasti menurut saya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi juga kegiatan konsumsinya. So, itulah kenapa berpengaruhnya ke pendapatan untuk tingkat konsumsi seseorang. Lalu selain pendapatan apalagi? Suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, itu akan menurunkan kegiatan konsumsi. Karena apa? Karena biaya kegiatan konsumsi itu akan meningkat, sehingga orang akan memikir 2 kali untuk melakukan konsumsi karena biayanya akan meningkat. Dengan suku bunga yang tinggi itu mempengaruhi dari biaya tadi, sehingga kegiatannya akan menurun. Selain suku bunga, lalu apa lagi sih selain suku bunga? Sorry, kameranya tadi agak buram. Selain suku bunga, ada perkiraan harga di masa depan. Apa itu perkiraan harga di masa depan? Apakah paranormal atau bagaimana? No. Perkiraan harga di masa depan adalah semakin tinggi harga tersebut di masa depan, maka itu akan mempengaruhi kegiatan konsumsi atau tingkat konsumsi seseorang di masa saat ini. Contoh, kita ambil contoh yang deket-deket sama kita aja deh, yang kemarin-kemarin baru kejadian, itu seperti masker atau hand sanitizer. Orang-orang udah tahu nih barang ini bakal langka, lalu harganya pasti akan meningkat, meroket. So, pasti orang-orang akan beli dari sekarang ini, beli dari sebelum harga meningkat tersebut. Karena mereka tahu harganya akan meningkat, maka mereka akan melakukan konsumsi, membuffer stok dari barang masker tersebut atau hand sanitizer tersebut. Itulah kenapa perkiraan harga di masa depan ini cukup berpengaruh. Meskipun mungkin tidak, perkiraannya tidak akan selalu benar, atau setidaknya itu akan sangat mempengaruhi kegiatan konsumsi seseorang pada waktu tertentu. Selanjutnya, habis dari perkiraan harga, lalu ada jumlah anggota penduduk atau keluarga. Ini sudah pasti ya. Let's say semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka kegiatan konsumsinya pun semakin tinggi. Contoh aja ya, semakin banyak anak di suatu keluarga, maka akan semakin banyak pula beras yang harus dimakan. Makan beras. Maka akan semakin banyak beras juga yang harus dimasak untuk dimakan oleh anggota keluarga.
Semakin banyak anak, semakin banyak juga air minum yang harus disediakan. Itulah kenapa jumlah anggota sangat berpengaruh untuk kegiatan konsumsi. Selanjutnya, habis dari jumlah anggota atau penduduk atau keluarga, ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu ada 3, dari usia, pendidikan, dan wilayah tinggal. Untuk usianya itu dibagi menjadi produktif dan tidak produktif. Ini sudah pasti ya. Semakin di saat kamu produktif, maka tingkat konsumsimu pun akan semakin tinggi. Sedangkan di masa Anda yang sudah tidak produktif nanti, di usia 40 tahun ke atas maybe, maka tingkat konsumsi Anda tidak akan setinggi atau sebanyak ketika Anda di masa-masa produktif. Di masa Anda lagi kenceng-kencengnya nih. Asik. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan itu udah rendah, menengah, atau tinggi. Ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula konsumsinya. Sudah pasti ya. Selanjutnya wilayah tinggal di perkotaan dan pedesaan. Itu sudah sangat berbeda sekali pasti untuk tingkat kegiatan konsumsinya. Di perkotaan saya yakin semakin akan lebih tinggi tingkat konsumsi, karena di kota ya semua orang tahu di kota itu adalah sumber dari kegiatan yang konsumtif. Di perkota semua dipermudah. Kamu pasti akan makan mungkin dari GoFood, GrabFood. Kamu tidak hanya makan makanan pokok, mungkin kamu akan beli jajanan seperti mungkin ngopi kah tiap hari, atau nongkrong dengan teman-temanmu. Itu udah menjadi habit di perkotaan, sehingga itu akan menambah tingkat konsumsi seseorang. Tidak halnya di desa. Di desa orang sederhana, hanya untuk makan, minum, untuk pokok-pokok saja itu sudah cukup bagi mereka mungkin. Itu untuk materi konsumsi. Selanjutnya saya akan ke tabungan. Apa sih tabungan itu? Tabungan sendiri adalah kegiatan menyimpan atau menyisihkan sebagian pendapatan pada sebuah lembaga keuangan atau bank, yang kita kenal dengan bank, BANK, bukan BANG, Toyib kalau BANG. Bercanda, nggak lucu. Bank. Oke, kegiatan menyimpan atau menyisihkan sebagian pendapatan pada sebuah lembaga keuangan dalam waktu tertentu dengan harapan mendapatkan nilai yang lebih. Itu adalah tabungan. Semua di sini pada nabung kan teman-teman? Nabung buat apa sih? Kalau saya boleh tahu? Iya. Kalau saya saat ini nabung buat pendidikan sih. Karena pendidikan itu nomor 1 setelah syahadat. Waduh, bercanda guys. Lalu apa hal-hal yang mempengaruhi tabungan? Ada yang paling pertama, pendapatan juga. Semakin tinggi pendapatan, jika diikuti sikap berhemat, maka akan semakin meningkat juga tingkat tabungan seseorang. Ingat ya, jika diikuti oleh sikap berhemat. Ini udah pasti. Karena kalau orang yang boros atau yang konsumtif, semakin setinggi apapun pendapatannya, maka tabungannya bakal segitu-segitu aja. Karena pendapatannya habis untuk kegiatan-kegiatan yang konsumtif. Maka itu hemat ya teman-teman. Selanjutnya tingkat bunga. Ini sama seperti konsumsi juga, tadi ada pendapatan, ada tingkat bunga. Contoh tingkat bunga untuk kegiatan tabungan ini apa sih pengaruhnya? Semakin bunga tinggi, itu akan faktor yang menarik bagi individu atau masyarakat untuk meningkatkan jumlah tabungan mereka. Udah jelas dong. Semakin mereka banyak menabung, maka bunganya pun akan meningkat. Tabungan mereka akan menambah, meskipun tidak banyak mungkin. Setidaknya itu akan mempengaruhi seseorang untuk akan meningkatkan jumlah tabungan mereka. Semakin tinggi jumlah tabungannya, maka bunga yang didapat pun semakin banyak. Begitu pemikirannya. Lalu apalagi sih sikap berhemat? Ya, ini udah pasti, sangat jelas. Sikap berhemat atau pola konsumsi diikuti oleh kecenderungan untuk menabung akan meningkatkan jumlah tabungan. Jika jumlah tabungan meningkat secara keseluruhan, itu akan meningkatkan nilai investasi nasional. Wow. Percaya? Kegiatan Anda menabung itu
cukup berpengaruh untuk perekonomian nasional loh guys. Selanjutnya ada distribusi pendapatan. Nah ini nih, pendapatan Anda didistribusi, dibagi, apa aja sih yang harus dilakukan dari pendapatan itu, apa aja sih yang mendapat tempat dari pendapatan itu. Oke, distribusi pendapatan adalah bagian dari pendapatan secara merata sesuai dengan kemampuan dan kapasitas individu. Akses yang adil sumber daya akan meningkatkan pendapatan. Akses yang adil ke sumber daya akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga tingkat pendapatan yang tinggi diharapkan tingkat tabungan pun meningkat. Sudah jelas dong, sama seperti yang di poin 1 tadi, pendapatan. Kalau pendapatannya tinggi, maka tabungannya pun meningkat. Teman-teman, saat ini pendapatannya didistribusinya menjadi apa aja sih? Kalau saya distribusinya menjadi 3, menjadi konsumsi, tabungan, dan investasi. Saya mungkin hampir 50% itu di tabungan, 30% konsumsi, maybe. Saya nggak kalkulasi juga. Dan 20%-nya investasi. Ya, saya akan memperbanyak tabungan sih, selagi bisa. Ya meskipun tabungannya mungkin kepake-pake juga. Selanjutnya, habis dari distribusi pendapatan ada kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang baik akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Udah jelas dong, kalau kondisi perekonomian negaranya bagus, pendapatan per kapitanya masyarakatnya pun pasti akan meningkat. Dan itu akan mempengaruhi jumlah tabungan. Kembali ke poin awal tadi, pendapatan, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi pula tabungannya. Begitu guys untuk materi tabungan. Selanjutnya, apa sih korelasi, apa sih hubungannya antara dari konsumsi dan tabungan tadi? Udah pasti yang jelas dari pendapatan. Pendapatan ini adalah poin besarnya atau garis besarnya dari garis merahnya untuk kedua kegiatan ini. Karena semakin tinggi pendapatan, itu seharusnya akan meningkatkan kegiatan konsumsi atau kegiatan tabungan tersebut. Kalau saya contoh, oke, jangan saya dulu deh, contoh. Kita ambil contoh. Misal pendapatanmu 5 juta saat ini, 5 juta. Maka kamu akan menyisihkan 2 juta untuk konsumsi, 2 juta untuk tabungan, dan 1 jutanya mungkin untuk investasi. Kalau Anda melakukan investasi. Itu sekarang. Seharusnya yang terjadi jika di masa yang akan datang Anda mungkin pendapatannya 10 juta. Seharusnya konsumsinya harus sama, tabungannya yang harus ditingkatkan. Itu yang benar kalau yang saya pernah pelajari dari seseorang, dari ahli keuangan kalau nggak salah. Jadi jika pendapatanmu 10 juta di masa yang akan datang, maka konsumsi Anda akan tetap di 2 juta. Lalu tabungan dan investasi Anda akan meningkat. Contoh yang tadinya mungkin 2 juta, maka akan jadi 4 juta dan investasi menjadi 4 juta. Mungkin seperti itu, atau tabungannya 5 juta, investasinya 3 juta lah. Kalau saya akan melakukan itu. Nggak tahu teman-teman, apakah semakin banyak pendapatan malah semakin banyak konsumsinya? Kalau sesuai ilmu ekonomi sih seperti itu. Tapi kembali lagi, bagaimana sikap teman-teman? Kalau Anda bisa berhemat, maka berhematlah. Kita selagi masih muda, manfaatkan masa muda Anda dengan baik. Saya rasa materi ekonomi untuk materi tabungan dan konsumsinya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya di sini masih belajar juga. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.